Para jamaah rahimakumullah, min husni islamil mar'i, ya, secara bahasa dimaknai min kamali islamihi wa tamamihi, bagian dari kesempurnaan Islam seseorang. Wa alamatu sidqi imanihi, dan tanda, ya, tanda atau ciri benarnya iman seseorang. Jadi kalau kita berislam, menjadi muslim, tentu kita semakin hari, ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kita ingin keislaman kita itu semakin berkualitas, semakin meningkat nilainya, ya. Kalau ibarat anak sekolah, ya, ketika dia pengetahuannya itu tidak meningkat, ya, kelas 1 begitu, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 nggak meningkat, berarti dia nggak ada peningkatan. Nah, begitu pula kita sebagai seorang muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya, dan jangan kalian wafat, ya, meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk bertakwa, meningkatkan kualitas iman kita. Nah, mungkin ya keislaman kita saat dulu kita belum paham, ya, belum paham sholat jamaah, kita sholatnya di rumah, ya, belum paham sholat jamaah qashar, dalam perpergian kita tinggal aja, lewat aja gitu, ya. Belum paham misalnya istri kita kalau dia wajib menutup aurat, ya, menutup wajah kepalanya begitu, ya, yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangannya atau kedua telapak tangannya. Mungkin dulu dia, istri kita nggak peduli, mau keluar ngablak aja gitu kan, keluar rumah ngablak aja. Tapi kalau sekarang setelah tahu, perlahan dipraktekkan, ya, ditutup auratnya. Kita pun setelah tahu sholat berjamaah, ya, mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu kita belum peduli. Sekarang alhamdulillah berjamaah di masjid, ya, ditambah dengan sholat sunnahnya. Mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita belum terbiasa sholat duha, bahkan sholat tahajud. Sekarang sudah. Nah, sebenarnya begitu yang diinginkan Islam. Tetapi semakin cepat kita meningkatkan kualitas Islam kita, semakin baik. Kenapa? Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai kita wafat kita belum sempurna keislaman kita. Ya, jangan sampai kita wafat kita belum maksimal, ya, memerankan kita sebagai muslim, belum maksimal kita. Padahal setelah kita wafat, ya, nggak ada waktu lagi untuk beramal, nggak ada kesempatan lagi. Mumpung masih ada kesempatan, gitu ya, kita tingkatkan terus, ya, kualitas keislaman kita, sehingga apa? Kita wafat, kita sudah berupaya sempurna sesuai kemampuan kita, dan insya Allah itu menjadi bekal yang sangat utama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang menjadikan keislaman kita sempurna, hadis ini. Ya, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya dalam urusan dunia akhirat. Ya, banyak sekali, ya, yang bisa kita pahami dari apa yang tidak bermanfaat. Ya, di sini misalnya kalau dalam sehari, gitu ya, sehari semalam, kita perlu tahu agenda kita apa sih, yang perlu kita tinggalin apa. Ya,
kalau kita lakukan yang bermanfaat, insya Allah secara nggak langsung kita sedang menghindari yang tidak bermanfaat. Jika waktu kita diisi dengan yang bermanfaat, tapi secara tidak langsung kita sedang menghindari apa yang tidak bermanfaat. Maka perbanyak ya amal-amal yang bermanfaat bagi kita, perbanyak ya. Dan insya Allah banyak amal yang memang harus dan bisa kita lakukan ya, yang bermanfaat yang bisa kita lakukan tuh terlalu banyak ya. Misalnya kita sebagai seorang muslim ada kewajiban kita kepada Allah ya, bangun tidur diawali dengan sholat, dengan zikir, tambah tilawatul Quran misalnya. Setelah itu kewajiban kita kepada keluarga ya, kewajiban kita kepada Allah sehari 5 waktu ya, belum lagi tambah infak misalnya sedekah, baca Quran. Nah itu merupakan hubungan kita dengan Allah. Nah ada kewajiban kita dengan diri kita sendiri ya, bahwa kata Rasulullah SAW, inna li jasadika alaika haqq ya, dirimu atau badanmu itu punya hak ya, kalau sudah waktunya istirahat, sudah lelah, istirahat. Nah itu juga bermanfaat. Untuk apa? Saat kita bangun kita sudah seger melakukan aktivitas lain ya. Mata kita punya hak dan seterusnya. Ada kewajiban terhadap keluarga ya, terhadap pasangan kita ya. Kerja di luar boleh gitu kan ya, tapi jangan kayak Bang Toib ya, dia lupa pulang. Jangan. Kalau selesai urusan selesai ya di rumah juga ya, mereka perlu waktu, punya waktu ya. Mungkin kalau sudah akhir pekan begitu ya, nah, ada waktu-waktu untuk keluarga, untuk pasangan kita, kemudian juga untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena ntar ini akan berpengaruh. Kalau kita berikan mereka waktu, misalnya anak-anak kita, ya kita berikan waktu saat mereka kecil gitu ya, saat mereka beranjak dewasa, kita berikan perhatian, care, itu akan berpengaruh nanti. Ya, nanti teori pendidikan itu anak kecil itu jangan sampai dia kehilangan orang tuanya. Maksudnya apa? Orang tua itu harus punya waktu dengan anak, gitu ya. Mohon maaf, misalnya banyak daripada remaja-remaja kita yang dia usia-usia remaja, tetapi hari-harinya, gitu ya, hari-harinya penuh dengan yang tidak bermanfaat, gitu ya, dengan anak-anak lain, ya. Jalan-jalan, ya, motor-motoran, begitu ya, bahkan mungkin pacaran dan lain sebagainya lah. Kenapa? Di antara yang penelitian itu karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya, wabil khusus ayahnya. Sehingga apa? Dia nyari tempat lain, gitu ya, dari tempat lain yang memang bisa mewadahi itu. Kenapa? Karena dia tidak menemukan itu dalam rumahnya, tidak menemukan itu bagi perempuan dari ayahnya, tidak menemukan itu bagi laki-laki dari ibunya ya. Sehingga apa? Ya wajar kalau mereka keluar, mereka butuh diperhatikan gitu kan, butuh dipedulikan, care gitu, dan seterusnya. Nah jadi itu luar biasa. Jadi ketika anak kita atau keluarga kita bermasalah, ya mungkin kita perlu introspeksi juga. Jangan-jangan selama ini kita tidak punya waktu, atau kalaupun punya waktu, ya tidak berkualitas waktu itu dengan mereka. Gitu ya. Jadi ini kewajiban terhadap keluarga. Ya. Alangkah baiknya misalnya dalam sehari itu kalau punya waktu kita ngajak tilawah
ya bersama, misalnya anak kita ya kita tilawah, atau kalau bisa menghafal misalnya juz 30 ya, ayat surat-surat pendek gitu. Nah ini waktu-waktu yang bersama keluarga. Nah kalau kita tidak peduli ini, nantinya akan berdampak ya. Kalau kita tidak peduli ini akan berdampak. Dalam sebuah kaidah itu dijelaskan begini. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, ma ra'aitu israfan illa wa bijanibihi haqqun mudayya. Ya, aku tidak melihat seorang yang berlebihan dalam satu hal kecuali di waktu yang sama sebenarnya ada hak yang mudayya, hak yang disia-siakan. Ya, orang berlebih-lebihan bekerja, ya, menghabiskan waktu dan seterusnya, itu ada hak lain yang dia sia-siakan, mungkin hak keluarga atau mungkin hak ibadah dan lain sebagainya. Nah, maka solusinya apa? Solusinya adalah mengatur aktivitas, mengatur waktu, gitu ya. Agar apa? Agar semuanya terpenuhi. Ya, hak Allah, kewajiban kepada Allah dilakukan di waktunya. Ya, sholat subuh atau menjelang sholat subuh, ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh sebentar misalnya. Itu dengan Allah. Nanti setelah itu apa? Di waktu. Dan alhamdulillah Allah sudah atur waktu ini. Ya, Allah adakan siang malam, gitu ya. Allah adakan waktu-waktu khusus sholat hari Jumat misalnya. Dan alhamdulillah ini sudah teratur sebenarnya, tinggal kita bagaimana menyesuaikan. Nah, jadi banyak kewajiban kita tadi dengan keluarga, hak keluarga, kewajiban kita terhadap keluarga kalau tidak terpenuhi ya wajar ketika mungkin ada masalah pasangan kita atau anak-anak kita. Ya, kehadiran orang tua, kehadiran ayah dalam keluarga ini sesuatu banget. Ya, kalau bagi mereka sesuatu banget. Ya, mungkin sepele bagi kita, tapi bagi mereka itu akan berkesan. Ya. Nah, nanti ini terkait nih. Yang ketiga, misalnya hak atau kewajiban kita dalam bekerja. Ya, tentunya bekerja itu tidak cuma kerja nyari nafkah, tidak. Basisnya apa? Bekerja itu perintah Allah. Bekerja itu kita sedang memenuhi nafkah keluarga, gitu ya. Bekerja itu kita sedang secara nggak langsung memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk orang lain. Ya, orang butuh kita penuhi, gitu ya. Orang tidak tahu kita ajari, begitu dan lain sebagainya. Nah, itu kewajiban kepada masyarakat. Nah, nanti banyak lagi kewajiban-kewajiban kepada tetangga kita, ya, kepada lingkungan kita. Ya, misalnya dalam bertetangga setidaknya menyapa misalnya, atau bisa lebih daripada itu dan seterusnya. Nah, itu waktu-waktunya bisa kita sesuaikan. Apalagi kalau kita banyak ya, atau punya list agenda, misalnya dengan keluarga, ya mungkin kita bisa rihlah. Ya, tadi kewajiban dengan Allah bisa ditambah, tidak hanya 5 waktu, ditambah sholat sunnah, ditambah tilawah Qur'annya, ya sehari misalnya setengah juz diupayakan, atau diukur dengan waktu, bukan dengan banyaknya halaman misalnya, ya setengah jam misalnya sehari, pada maghrib sampai isya, atau kalau mungkin masih di jalan, kalau malam mungkin ba'da subuh, gitu ya. Ya berapa menit, setengah jam, ya, sambil kita bangunin anak kita kondisikan keluarga kita, itu diperbanyak, ditingkatkan. Nggak hanya 5 waktu, tapi dengan yang sunnah-sunnah, dengan baca Quran, dengan zikir. Nah, kalau kita memperbanyak itu, insya Allah ruang dan waktu untuk amal yang tidak bermanfaat semakin mengecil.
memperluas amal yang bermanfaat, berarti kita mengecilkan ruang untuk amal yang tidak bermanfaat. Ya, dengan keluarga banyak lah ya, silakan bisa kita explore, bisa kita list. Dengan begitu, insya Allah kalau kita niatin dalam rangka ibadah kepada Allah, ya, dalam rangka meningkatkan keislaman kita, itu insya Allah semuanya pahala. Semuanya bernilai pahala. Ya, apalagi kalau kita lakukan pada waktunya. Dan amal terbaik itu diantara standarnya, parameternya adalah amal yang dilakukan pada waktunya. Gitu ya. Kalau waktunya azan berkumandang, kita siap-siap sholat. Setelah itu aktivitas lagi, ya, bekerja lagi, mencari nafkah lagi, berusaha lagi. Nanti di menjelang subuh kita bangun, sholat tahajud, zikir, sholat subuh. Setelah itu zikir sebentar, ya, siap-siap, mungkin ada yang ngantar anak gitu ya, ada yang ngantar istrinya. Kemudian nanti setelah itu apa? Banyak ya aktivitas di kantor. Kita melakukan pekerjaan kantor sesuai dengan, ya, kita amanah gitu ya. Kita memenuhi, kita coba disiplin, ya, hadir tepat waktu, ya, kemudian pulang tepat waktu dan lain sebagainya. Mencari yang halal, meninggalkan jauh-jauh yang haram, yang syubhat gitu ya. Berakhlak baik, ngobrol-ngobrol yang baik dan lain sebagainya. Mungkin tidak hanya itu, kita punya dengan teman-teman punya masyru', ya, program-program kebaikan. Kemudian nanti pulang kantor, masya Allah, itu waktu-waktu yang kalau kita penuhi dengan kebaikan, itu insya Allah yang buruk-buruk itu akan terhindar. Nah, diantaranya ya, kita punya sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Nah, itu juga mempengaruhi. Ya, di kantor kumpul-kumpul dengan orang yang soleh, ya, yang baik. Kalaupun ada yang tidak baik, ya kita hindari, ya, karena perkumpulan atau pertemanan itu pengaruhnya sangat besar. Nah, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita perbanyak list amal kebaikan kita, ya, bahkan kalau bisa mungkin kita mulai berpikir setelah diri kita relatif baik, keluarga sudah punya waktu kita, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk yang lebih luas. Mungkin untuk masyarakat gitu ya, mungkin untuk kegiatan-kegiatan keislaman. Kenapa? Karena PR kebaikan kita juga masih terlalu banyak. Ya, PR dakwah Islam juga masih terlalu banyak. Misalnya masjid, ya, mungkin dalam 5 waktu kita paham, ya, masjid itu tidak pernah penuh, gitu ya, softnya. Padahal mungkin kalau sholat Jumat membludak, itu kan artinya sebenarnya potensi kebaikan itu masih belum terpenuhi secara maksimal. Nah, bagaimana nih biar masyarakat misalnya terdorong gitu ya, misalnya mereka punya dorongan, punya semangat untuk juga bisa dengan baik ibadahnya. Nah, itu kalau bisa juga mungkin kita ketika sudah relatif baik diri kita, ya, gitu ya, kemudian keluarga kita sudah kita berikan waktu dan lain sebagainya, mungkin ditambah amal kita dengan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan kita apapun bentuknya, ya, apakah itu dalam bentuk dakwah ibadah gitu ya, ataupun dalam bentuk misalnya mewujudkan keamanan di masyarakat, keharmonisan gitu ya, dan lain sebagainya, ya, membantu yang papa, membantu yang
du'afa dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah dengan begitu semakin luas cakupan amal kebaikan kita dan semakin sempit amal yang tidak bermanfaat. Nah itu insya Allah menjadi bekal bagi kita dan kita sudah mulai menerapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saat kita wafat kita sudah berusaha mengisi seluruh waktu kita dengan yang manfaat, dengan kebaikan. Nah para jamaah rahimahullah, ya jangan dianggap hal-hal yang mungkin sepele ya. Kita zikir itu sepele, kita nganter anak, ya nganter istri itu sepele, ya, tapi itu punya nilai yang besar, ya nilai yang besar. Nah di sini dijelaskan al-istighal bima la ya'ni tadyi wa unwa du'fil iman. Menyibukkan diri dengan yang tidak bermanfaat adalah menyia-nyiakan, sebuah bentuk kesia-siaan dan tanda lemahnya iman. Ya, maka tadi sekali lagi kita perlu mengatur waktu kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjebak dalam kesia-siaan. Kita sibuk dengan yang gak bermanfaat, sementara ada kewajiban-kewajiban yang terabaikan. Kita sibuk dengan yang tidak bermanfaat, sementara ada amalan-amalan yang kalau kita amalkan itu luar biasa pahalanya. Ya sekarang kita sudah semua pegang gadget gitu ya. Pegang gadget dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin perlu tuh, ya perlu buat aturan, misalnya, apakah untuk kita ataupun untuk anak kita. Ya, karena melampaui batas saat kita bersama gadget itu juga menyia-nyiakan. Ya, kita scroll macam-macam yang nggak jelas, misalnya kan. Dan lain sebagainya, apakah itu di WhatsApp atau di IG atau di YouTube. Nah itu kalaupun misalnya kita lihat YouTube, kita harus tahu ini saya mau lihat apa nih. Sebenarnya gadget ini seperti ibarat pisau bermata dua. Ya, dia punya potensi kebaikan, punya potensi keburukan. Nah tinggal bagaimana kita. Potensi kebaikan itu banyak banget ya. Segala ya hampir seluruh pengetahuan itu ada di YouTube. Gitu ya. Kita mau skill apa? Itu ada di YouTube. Kita mau melatih skill apa? Public speaking di YouTube banyak. Skill menulis di YouTube ada. Kita mau tahu tentang bagaimana parenting dalam Islam, gitu ya. Bagaimana keluarga dalam Islam banyak. Jadi hampir seluruh yang kita mau tahu itu ada di YouTube. Artinya apa? Potensi kebaikannya ini besar sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Kita mau meningkatkan kualitas Islam kita dari YouTube bisa. Ya, asalkan yang jelas gitu ya. Kualitas skill kita gitu ya. Gimana sih skill public speaking itu seperti apa caranya gitu ya. Berbicara di hadapan orang, skill komunikasi yang kaitan dengan kerja kita misalnya, marketing dan lain sebagainya, itu ada. Nah jadi sebenarnya ini subhanallah, ini potensi dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita manfaatkan. Ya, apa aja banyak lah ya, kita mau nyampein apa cari di YouTube banyak. Nah begitu pula di sisi yang lain, waliyazubillah, potensi negatifnya. Ya, maka ini harus kita benar-benar perhatikan juga untuk anak dan keturunan kita. Ya, jadi jangan sampai tadi memang terkait ya, kalau kita nggak ada waktu dengan mereka ya pelampiasannya ya nggak jauh-jauh.
gadget misalnya, ataupun teman-teman di luar yang belum tentu benar semua begitu. Nah, maka kita harus punya waktu, punya perhatian gitu ya. Kita perhatian pendidikan mereka, perhatian akidah mereka, ibadah mereka, ya, muamalah mereka. Nah, itu insya Allah amal yang sangat mulia. Karena kalau kita nggak perhatiin, berarti iman kita sedang bermasalah, iman kita lemah, gitu ya. Berarti yang juga penting dilakukan adalah mengkondisikan iman kita, ya. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah. Karena kalau iman kita baik, itu akan pengaruh ke amal. Kita akan coba bisa mudah sadar ini bagus nggak? Ya, yang saya lakukan ini bagus nggak? Ya, konten-konten ini bagus nggak? Kemudian muamalah kita, interaksi kita kepada keluarga, kepada anak. Ya, kalau iman kita baik, kita akan memberikan juga yang baik gitu. Tapi kalau iman kita down, ya mungkin kita akan cepat emosian, cepat marah, nggak bijak, ya cepat menyimpulkan, cepat memvonis dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi apa? Ya mungkin ada salah paham. Misalnya keluarga menjadi ya kondisi mereka dengan kita, muamalahnya, interaksinya mereka tidak nyaman, ya, apalagi sampai tertekan. Nah, ini kenapa? Karena faktor iman kita. Jadi kembali ke iman lagi sebenarnya. Ya, iman yang baik itu, ya, itu akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Banyak sekali, ya. Nah, maka iman tadi ya, bermula dari iman. Iman itu dari mana sih hadirnya? Sarananya apa? Di antara sarananya adalah ibadah. Nah, jadi memang kita harus seimbang tuh. Aktivitas kita sehari harus seimbang. Kita kerja keras mencari nafkah boleh, tapi jangan sampai ibadahnya berantakan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi keimanan kita. Imannya down, yang terjadi ya hal-hal yang tadi. Ya akhirnya kita dengan keluarga juga nggak bagus, bahkan dengan diri kita nggak bagus. Kita susah untuk meninggalkan yang buruk-buruk, gitu ya. Kenapa? Karena iman. Dan iman itu sarananya adalah ibadah. Di antara sarananya adalah ibadah, gitu ya. Maka yang paling mendasar berarti prioritasnya apa? Kalau kita punya aktivitas banyak, prioritas paling mendasar itu adalah rapihkan ibadah kita. Ya, rapi ibadahnya, baik imannya, nanti akan pengaruh ke yang lainnya, gitu ya. Nah, selain 5 waktu, ya tadi dengan ibadah mahdhah. Berikutnya dengan apa? Berikutnya adalah dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ilmu itu dari mana? Nggak sulit-sulit. Kita baca Quran itu sumber ilmu. Bahkan dia sumber, nggak hanya ilmu, sumber inspirasi, sumber iman, gitu ya. Kita baca Quran. Tidak hanya membaca, ya. Quran itu diturunkan liyadabbaru, kata Allah, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru. Kami turunkan Al-Quran itu, Quran yang berkah itu untuk ditadabburi. Mungkin kalau dalam sehari kita punya waktu setengah jam, mungkin 25 menit membaca, 5 menit mentadabburi. Tadabbur ini yang signifikan memberikan aura atau nilai-nilai keimanan dalam diri kita. Ini Quran, kitab yang subhanallah, kalamullah, khairul kalam, sebaik-baik kalam itu ya Al-Quran. Sebaik-baik sumber bacaan Al-Quran. Ya. Nah, maka jangan sampai luput satu hari dengan Quran. Ya, sesuai kondisi kita. Bisa setengah jam atau 1 jam misalnya.
Tapi dalam waktu itu mungkin ada sekian menit untuk kita mentadaburi, menghayati. Karena tadabur itu yang akan pengaruh signifikan memberikan nuansa keimanan. Tadaburi ayat-ayat yang menyentuh bagi kita. Ya, bahkan Rasulullah itu sering mengulang-ulang. Kalau Rasul mendapatkan ayat yang menyentuhnya, beliau mengulang-ulang. Para sahabat begitu. Ya. Asma bintu Abu Bakar itu pernah satu ketika beliau membaca ayat, gitu ya, membaca ayat. Kemudian sebenarnya ada orang yang ingin belajar, berkonsultasi kepada beliau. Ya. Membaca ayat, mengulang-ulang. Kemudian orang itu yang tadinya mau mengetuk pintu jadi mengurungkan, ya, nggak jadi. Karena tahu Asma bintu Abu Bakar sedang membaca ayat yang dia ulang-ulang. Akhirnya pulang tadi, ya udah kalau gitu pasar dulu, ya. Belanja dulu. Dia belanja. Kemudian setelah belanja kembali lagi ke rumah Asma bintu Abu Bakar. Sampai di depan pintunya masih dia mengulang ayat yang sama. Nah, jadi mengulang-ulang ini juga dilakukan oleh Rasul, para sahabat. Ketika kita mendapati ayat yang menyentuh, ulang-ulang ayat itu. Itu ya, diulang ayat itu. Makanya Al-Quran itu banyak pengulangan sebenarnya. Ya. Surat Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, pengulangan itu sampai 31 kali. Kemudian membahas tentang hari akhir, itu kan banyak berpencar-pencar ayatnya, itu pun pengulangan. Nah, jadi caranya begitu. Ya, baca, kemudian ada waktu untuk tadabbur. Ayat-ayat tadabbur itu bagaimana sih? Kalau nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahan. Ya, baca terjemahan mungkin dari 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman dan sering kita baca. Coba kita cari, mungkin ada beberapa ayat yang kita baca terjemahannya. Setelah itu ada yang menyentuh, kita ulang itu, ayat itu. Nah, ini akan menyemai nuansa iman dalam hati kita. Kalau begitu, insya Allah tadi berpengaruh ke aktivitas lain. Ya, paling kalau kita continue melakukan setiap hari nih, jadwal kita setiap hari begini terus, ada setengah jam bersama Quran, 5 menit tadabbur, itu insya Allah itu pengaruh besar. Nah, jadi menyibukkan dengan yang tidak bermanfaat itu tanda lemahnya iman. Berarti kita harus tingkatkan iman kita, kondisikan iman kita. Dengan apa caranya? Tadi dengan sarana ibadah, dengan sarana ilmu, ya, sarana ibadah, sholat dan lain sebagainya. Sarana ilmu, ya, pengetahuan keislaman dari Quran juga bisa, gitu ya. Karena nanti Quran misalnya mengabarkan tentang bahwa kita akan dipertanggungjawabkan amal-amal kita, jadi secara langsung kita terdorong untuk memilih amalnya, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang kata Rasul, di antara baiknya iman seorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya, insya Allah dengan begitu kualitas iman kita, Islam kita semakin baik. Terlalu banyak agenda kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, karena itu kita harus mengatur, ya, kita harus manage, ya. Dan yang penting juga adalah keseimbangan. Ada waktu untuk kita beribadah khusyuk, ada waktu untuk keluarga, ya, ada waktu untuk masyarakat, waktu melakukan amanah, ya, menjalankan amanah, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Demikian para jamaah rahimakumullah terkait dengan hadis, ya, yang juga sangat penting, yaitu hadis ke-12. Ternyata Islam mendorong kita untuk memanage amal kita, memanage waktu kita.
ya, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang punya amal-amal yang unggul lah gitu ya, amal-amal model kehidupan yang unggul. Kenapa? Karena model kehidupan kita adalah seluruhnya amal kebaikan, ya, seluruhnya kebaikan. Ya, dengan begitu Islam mendorong kita untuk menjadi pribadi yang baik, ya, yang maksimal amalnya, optimal amalnya, ya, seluruhnya, dengan Allah, dengan keluarga, dalam kerja, dalam usaha, dengan masyarakat, ya, bahkan untuk kebaikan-kebaikan pihak-pihak yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan ke moderator. Pada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Karena sudah bertanya, langsung dulu dalam doa aja. Baik, Sudah. silakan. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah sholat itu kewajiban sepanjang hayat, dalam sepanjang otak masih normal. Ya. Kemudian bahwa syarat sahnya melaksanakan sholat itu harus bersih pada tempat, pakaian dan tempat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang sakit yang dipasang KTP atau oleh dokter dan urinnya najisnya keluar tanpa bisa dikontrol? Demikian Ustaz, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi pertama, sholat itu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan apapun kondisinya, gitu ya, apapun kondisinya. Jadi kondisi sangat terdesak pun, maka dalam perang ya, nah, dalam perang itu diatur sholat. Karena itu kan dalam kondisi yang genting sekali, gitu. Ya, antara taruhannya antara hidup dan mati. Begitu pula dalam kondisi nanti kalau di luar, dulu ya saya pernah ke Taiwan misalnya, mereka nggak boleh itu, orang TKI itu ibadah sholat nggak boleh, padahal itu sudah waktunya, waktu zuhur, waktu asar biasanya. Bagaimana sholatnya? Ya, mereka tanya, ada nggak tempat yang di situ antum bisa lakukan sholat tapi tidak terakses oleh CCTV? Ya di kamar mandi, di toilet, gitu. Ya udah, kalau memang kondisinya begitu, ya silakan. Ya, tapi yang rata-rata di sini toiletnya bagus, toiletnya bersih, gitu ya. Kalau di kita toiletnya bersih, usahanya toiletnya bersih. Ya, jadi kondisinya begitu. Nah, begitu pula untuk tadi ya, yang kondisi sakit. Jadi pada dasarnya itu dulu, jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Ya, mungkin ada yang lebih parah, misalnya dia dioperasi gitu ya, udah mungkin berlumuran darah atau apalah gitu. Ya, dia nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Ya dalam kondisi itu sholat. Ya, dia nggak bisa wudhu, nggak bisa apa kan? Semampunya. Jika kita bisa wudhukan. Nah, begitu. Kalau mungkin yang lebih ringan lah, seperti tadi yang mungkin dia berbaring ya, untuk BAB, BAK aja nggak bisa, akhirnya dia dipasang kateter dan lain sebagainya. Tentunya mungkin ada pengaruh-pengaruh najis gitu ya. Ketika mungkin ceboknya juga istinjanya nggak rapi, BAB-nya juga mungkin berserak gitu ya, dan lain sebagainya. Ya tentunya pertama diusahakan bisa bersih gitu ya. Nah, ini kan tergantung yang mengurus. Yang mengurus ini sabar nggak? Itu biasanya ya, kalau untuk yang ngurus yang kondisi stroke yang sudah ya susah lah mau berbaring dan lain sebagainya, sabar nggak? Biasanya begitu. Pengalaman itu kalau yang stroke misalnya laki-laki, istrinya udah tua juga, sabar nggak ngurusnya?
memang alangkah baiknya kalau ada yang mengurus, misalnya dia pembantu atau pelayan atau orang lain yang secara fisik dia kuat, kemudian dia bisa openin gitu ya, jadi dibersihin banget gitu kan, dibersihin banget, setelah itu diwudukan misalnya kan, memang baiknya seperti itu. Nah, seperti itu baiknya. Begitu pula kalau pasangannya ya, baiknya dia sabar gitu ya, dia openin itu, dibersihin. Nah, baru setelah itu kalau wudhu diwuduin gitu kan susah. Orang stroke kedua juga kan ada yang susah ya, berwudhu itu ya susah, ya diwuduin semampunya lah. Enggak juga ketika di kasur berwudhu pakai selang jadi kasurnya enggak, diusapin aja, diusap misalnya, diusap wajahnya, diusapin, nah diusapin gitu. Begitu. Kemudian ya yang syarat sah tadi bersuci ya diupayakan lah ya, yang mungkin dijabokin kalau kan semampu kita ya, semampunya, jadi dimaksimalkan tapi semampunya. Kalau nggak bisa mungkin maaf BAB itu nggak bisa cebok secara normal ya, pakai tisu basah misalnya ya, tisu basah. Ya yang penting intinya diupayakan semaksimal mungkin, semampunya. Tapi kalau ada cipratan-cipratan atau ada bekas-bekas yang enggak kita terdeteksi, ya udah ya, memang kita melakukan itu kan sudah maksimal gitu ya, itu Pak. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan sholat, apalagi jangan sampai ditinggalkan ya. Kemudian ketika pun kita ada berusaha maksimal, ada yang mungkin masih belum bersih gitu ya, insya Allah fahuwa ma'fun anhu ya. Sama seperti kalau kita buang air kecil gitu ya, nah, itu kan umumul balwanya, dalam fikih itu ada istilah umumul balwa, kondisi yang tidak bisa kita hindari. Kita buang air kecil, mohon maaf kalau berdiri itu kan bisa nyiprat ya. Yes. Mungkin kita udah berusaha untuk biar gak nyiprat, tapi terkadang ada aja gitu yang mungkin kita nggak tahu. Nah itu namanya istilah umumul balwa, kondisi yang tidak bisa kita hindari ya, kondisi yang di luar kemampuan kita. Nah seperti itu bagaimana? Ya udah, itu maafun anhu ya, dimaafkan ya. Bahkan sebagian ulama bilang kalaupun ada nyiprat ya, kondisinya sangat sulit, tinggal ini aja dibasuh, diusap aja pakai air, diusap gitu ya. Nah itu merupakan keringanan lah. Tapi intinya jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Kalaupun sampai dia kondisinya orang sakit tuh nggak bisa baca, nggak bisa, udah susah banget ya, disolatkan, jadi diperdengarkan di telinganya gitu ya, selama dia masih sadar ya sebenarnya. Tapi susah, dia mau gerak aja susah, jadi dituntut sholatnya gitu ya. Jadi jangan sampai dalam kondisi apapun tinggal sholat ya, karena sholat itu kewajiban yang sangat-sangat ya, utama dan tidak boleh ditinggalkan. Orang dalam kondisi perang aja, dalam kondisi genting, sangat genting, itu tetap harus sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, bersihkan semaksimal mungkin yang kita bisa, dan bagi pasangan itu niatkan ini adalah ibadah yang luar biasa kan. Ketika pasangannya itu masih bisa sholat, diupayakan, itu jadi pahala yang luar biasa. Tapi kalau sudah maksimal pun ada yang mungkin wah di sholat ya ternyata begini, nah itu ya memang itu di luar kemampuan kita. Ayat ini berlaku nanti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, Allah tidak terbebankan seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah lebih besar.